Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak yang hebat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA bab 1. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah pembelahan sel, ya. Pembelahan sel yang terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan untuk selanjutnya pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan kita pada hari ini, pada pertemuan kedua, itu melalui kegiatan belajar ini siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Perhatikan adik-adik pada poin B. Sini ada namanya organ reproduksi pada laki-laki. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Nah, coba diperhatikan gambar berikut di bawah ini. Oke, diperhatikan. Kalau kita teliti dan cermati pada tabel 1, kita akan mendapatkan, ya, di sini sudah ada pembagian, ada huruf-huruf, ya, ada G, H, I, D, B, C, A, F, E. Ya. Huruf-hurufnya ada dalam kotak, ya. Kalau kita pasangkan, ya, di sini, kalau huruf A itu adalah penis, ya, B skrotum, C testis, D epididymis, tekan D, namanya epididymis. Kemudian vas deferens, ini bagian atas, F uretra, G kelenjar vesicula seminalis, kemudian H kelenjar prostat, dan I adalah kelenjar Cooper. Nah, perlu kamu ketahui bahwa alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang pertama adalah penis, yang kedua adalah skrotum. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, ya, saluran sperma, 3 uretra, dan kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas berikut ini. Yang pertama adalah vesicula seminalis, B kelenjar prostat, C kelenjar Cooper. Berikut yang kedua, spermatogenesis
tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Apakah sebenarnya air mani itu? Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Masih ingatkah kamu di mana proses pembentukan sperma? Pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Ya. Kalian perhatikan. Ini adalah testis. Bagian atasnya epididymis. Di sini ada tubulus seminiferus. Nah, ini adalah irisan melintang tubulus seminiferus. Ya. Nah, pada tubulus seminiferus ini itulah terjadi pembentukan sperma yang diawali dengan spermatogonio, ya. Kemudian spermatosit primer, kemudian dari spermatosit primer yang akan berubah menjadi spermatosit sekunder, spermatosit sekunder yang akan berubah menjadi spermatid berdiferensiasi yang terakhir menjadi spermatozoa. Ya. Itulah tahapan-tahapan dari pembentukan sperma. Yang berikut, organ reproduksi pada perempuan. Kamu telah memahami organ reproduksi pada laki-laki, bukan? Bagaimana organ reproduksi pada perempuan? Apakah sama dengan organ reproduksi pada laki-laki? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah organ reproduksi penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Perhatikan ya. Ada di kotak ini ada A, ada B, ada C, ada huruf D, E, F, dan G. Kita lihat. Itu nama organ A, itu ovarium, ya. Nah, kita lihat pada tabel ini. Itu adalah ovarium, ya. A. Kemudian B, saluran telur. Kemudian C, infundibulum. D, rahim. E, endometrium. Kemudian F, vagina. Dan G, cervix, ya. Boleh kalian lihat ya keterangan strukturnya itu. Ovariumnya apa? Bisa dilihat ya. Keterangan struktur ya. Strukturnya berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, ada labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva berbuara 2 saluran yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Yang berikut alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium, ya, saluran kelamin, dan vagina. Kita lihat kembali lagi. Ya.
adalah organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Oke. Kemudian pembentukan ovarium ya, pembentukan sel telur sini. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu pada saat baru lahir anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum, sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta ya. Hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Ya. Ini adalah ovarium ya. Kalian lihat. Ini adalah pembentukan sel ovum ya dalam ovarium. Nah, ini adalah sel telur ovum dalam tahap oosit sekunder ya. Nah, oogenesis dimulai seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel sperma akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur oogonium akan dihasilkan satu telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar polosid. Agar kamu dapat dengan mudah memahami peristiwa oogenesis, perhatikan gambar 1.8 ya. Pembentukan sel telur atau disebut dengan oogenesis ya. Sebelum dia menjadi ovum itu diawali dengan banyak oogonium ya. Kemudian oogonium ini membelah secara mitosis ya. Dari oogonium dia berubah menjadi oosit primer. Nah, setelah oosit primer ini akan membelah lagi menjadi oosit sekunder ya. Tadi pembelahan. Oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder ini membelah lagi menjadi ootit. Nah, ootit ini berubah menjadi ovum ya, ini ovum. Nah, pada pembahasan yang lalu kalau meiosis itu kan menghasilkan 4 sel. Nah, pada pembentukan sel telur ini menghasilkan 4 sel, tetapi satu sel ovum atau sel telur dan 3 badan polar ini atau polosid. Ini ya. Jadi dia menghasilkan 3 badan polar ditambah dengan ovum. Nah, ini yang akan siap dibuahi oleh sel sperma nanti ya. Ini ovum ini. Yang 3 badan polar yang ini akan diproduksi lagi menjadi oogonium ya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir ada tugas ya. Ada tugas ini, ada berapa nomor. Silakan kalian pilih jawabannya ya.
Jadi ini adalah soal tugas individu berupa pilihan ganda ya. Mana yang benar ya, pilihan pada A, B, C atau D ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan di WA pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.